Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu, Engkau terus limpahkan bagi kami hari demi hari, juga hari ini, dari pagi hingga menjelang malam ini, dan bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk mulai rangkaian Bible study kami dalam BSD ini, di mana kami akan belajar dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Kami sungguh memohon berkat Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kami kerinduan untuk belajar dari kitab ini, kiranya Tuhan juga karuniakan kepada kami banyak hal yang bisa kami pelajari, kami nikmati, dan nantinya kami terapkan di dalam hidup kami sebagai murid-murid-Mu. Dan secara khusus kami akan belajar tentang pengantar kitab ini. Kiranya Tuhan menolong supaya kami bisa mengerti gambaran besar dari kitab ini sebelum nanti kami masuk ke bagian-bagiannya dan mendalami pesan-pesan yang Tuhan hendak sampaikan. Mohon berkat Tuhan buat kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami supaya kami bisa memahami kebenaran-kebenaran yang hendak Engkau sampaikan, dan nanti Roh Kudus juga yang menolong kami untuk menerapkannya di dalam hidup kami masing-masing ataupun sebagai komunitas murid-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, kita akan mulai ya rangkaian Bible study kita dalam Bible Study Club ini. Kita akan belajar kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Ya, dan kita akan mulai dengan lihat pengantarnya ya, seperti tema Journey to the Kingdoms. Jadi kita akan masuk ke dalam kerajaan-kerajaan ya, belajar tentang kerajaan-kerajaan yang ada di dalam kitab ini. Ya, ini saya bersyukur sekali teman-teman kita bisa memulainya, dan sangat bersyukur responnya banyak sekali gitu ya yang mendaftar mau ikut, bahkan tadi sudah lebih kapasitas sebenarnya, ada yang masuk waiting list ya. Ini kayaknya belum semua masuk nih, semoga nanti semua bisa masuk ya. Oke, kita akan mulai. Jadi saya akan bukakan pengantar kitab 1 dan 2 Raja-Raja terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita masuk dalam kelompok. Jadi ini nanti akan jadi pola kita ya. Jadi di sesi-sesi berikutnya ketika kita belajar pasal demi pasal ya, saya terlebih dahulu akan eksposisi ya, mungkin sekitar 45 menit sampai 50 menit. Lalu nanti kita akan pecah masuk dalam kelompok-kelompok, di mana di kelompok itu nanti bisa mungkin ada bagian-bagian yang akan didalami, didiskusikan bersama lebih jauh ya, atau nanti bisa juga aplikasinya ya di dalam kelompok, bisa diskusi, sharing, dan kemudian saling mendoakan. Jadi pola kita di BSC ini demikian ya. Oke, mari kita mulai ya. Berharap sih teman-teman sudah mulai membaca ya kitab ini ya, dan terutama nanti ketika kita akan bahas perikop-perikop, persiapan dulu sebelumnya mulai baca ya. Oke, kita akan mulai ya. Boleh slide berikutnya. Ya, saya mau mulai dengan ini ya teman-teman. Apakah teman-teman suka dengan pelajaran sejarah? Ya, kita akan belajar tentang sejarah nih ya, kitab sejarah. Ya, suka nggak teman-teman belajar tentang, ya mungkin seperti gambar di situ ya, kingdom, kerajaan-kerajaan, raja-raja, dan ya republik awal gitu ya. Suka nggak? Mungkin boleh jawab atau tulis di chat box. Suka? Ya, Samuel bilang suka ya. Ya, ada lagi yang suka? Suka. Suka. Oh iya. Soalnya ada juga yang nggak suka kan. Biasanya pelajaran sejarah tidur. Nggak tahu. Nanti banyak hal tentang sejarah dia nggak tahu gitu ya. Nah, saya akan ngetes nih teman-teman benar-benar suka sejarah atau tidak ya, dengan nanti ada kuis. Bentar lagi di slide berikutnya saya tampilkan sesuatu, dan saya teman-teman bisa perhatikan lalu lihat apa yang saya tampilkan itu kaitannya dengan sejarah itu apa ya. Nanti kuis ini akan ada hadiahnya ya. Jadi nanti dalam tiap sesi atau tiap pertemuan kita ada kuis-kuis yang saya tampilkan. Nah, teman-teman yang menjawab tepat nanti akan dapat poin ya. Nanti di akhir tahap pertama ya, kan kita tahap pertama ini sampai Oktober ya, ada 6 pertemuan ya. Itu nanti teman-teman akan dihitung ya siapa yang nilainya tertinggi dan dapat hadiah ya. Nah, oke, siap-siap, nanti boleh jawab di chat box, atau kalau mau cepat juga langsung ngomong juga boleh
Ya, nanti teman-teman tim PA tolong lihat ya siapa yang jawab duluan benar itu langsung dapat nilai. Ya, kasih nilai. Oke, boleh siap tampilkan slide-nya. Iya, itu teman-teman. Ayo, siapa yang suka sejarah, tahu sejarah boleh jawab. Bisa lihat clue-nya, bisa jawab. Itu kan ada ayam tulang lunak, ayam buruk. Ya, mana yang kaitannya dengan sejarah? Ayam murka. Ayam buruk. Ya, oke, silakan jawab teman-teman. Jawab minimal 3 hal yang teman-teman ketahui tentang ayam buruk. Apa ini? Apa aja yang terkait dengan dia yang teman-teman tahu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa ya ayam murka? Lupa ya. Ayam murka. Dekat Roxy. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Oh, Majapahit. Diana udah bener satu tuh. Ayo. Oh, ayam buruk, kerajaan Majapahit. Ya, dia. Apa? Ada lagi? Bisa lebih dari 3? Ya, ada Gajah Mada. Ya, Gajah Mada. Apa? Sumpah Palapa ya. Ya, oke. Ya, udah. Cukup banyak ya. Ya, ini Raja Hayam Buruk ya namanya ya. Dari Kerajaan Majapahit ya. Nanti ada apa patinya misalnya Gajah Mada, Sumpah Palapa ya. Nanti teman-teman tim BIA tolong perhatikan siapa yang jawab nanti kasih nilai. Nanti catat dulu ya. Nanti banyak hal sebenarnya ya. Nanti dia misalnya lahirnya di mana ya di Majapahit, matinya di mana di Majapahit itu juga poin tersendiri itu. Sekolahnya di mana di Majapahit juga. SMP, SD. Ya, oke, itu sedikit tes ya, kuis. Nanti ada kuis berikutnya. Ya, kita akan lanjut mulai belajar. Oke, slide berikutnya. Boleh tampilkan? Ya, kita akan lihat konteksnya ya. Sebenarnya banyak hal terkait konteks kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini, teman-teman. Tapi saya akan bagikan atau ajak teman-teman untuk mengetahui dan nanti juga memperhatikan hal ini ketika kita sama-sama gali bagian demi bagiannya. Dan ya, saya lihat ini yang penting ya konteksnya. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja ya. Kitab ini berfokus pada fase ketiga dari 4 fase perkembangan kepemimpinan bangsa Israel ya. Itu fase 4-nya seperti di situ teman-teman bisa lihat di slide ya. Pertama fase bapak-bapak leluhur ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu patriark ya, mulai dari Abraham sampai Yusuf. Lalu nanti yang kedua nabi-nabi ya, itu mulai dari Musa sampai Nabi Samuel. Lalu kemudian ketiga raja-raja ya, mulai dari Saul sampai Raja Sedekia, dan kemudian tahap keempat atau yang terakhir nanti imam-imam yang memimpin ya. Nah, jadi kitab 1 dan 2 raja-raja ini fokusnya ke situ, raja-raja ya. Nanti kenapa penting kita akan lihat lebih jauh ketika kita memahami bahwa ini fase yang ketiga ya, bukan fase yang 1, 2 atau 4 ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Iya, nah yang perlu teman-teman ketahui aslinya ya kitab 1 dan 2 Raja-Raja itu sebenarnya adalah satu kitab saja teman-teman ya. Jadi penulisnya itu mendesain dia sebagai satu kitab ya. Nah, tapi kenapa kita dapatkan ada 1 dan 2 Raja-Raja di Alkitab kita? Yaitu karena proses penerjemahannya. Ya, ketika perjanjian lama teman-teman diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani tahun 200 SM ya, kitab ini menjadi terlalu panjang untuk gulungan kitab, satu gulungan kitab ya, jadi dibagi dalam 2 gulungan. Ya, makanya kemudian ada itu 1 dan 2 raja-raja. Ya, ini sama juga dengan kitab lainnya misalnya kayak Samuel ya. Kalau kita lihat di Alkitab ada 1 dan 2 Samuel itu juga sebenarnya satu kitab saja, tapi kemudian karena proses terjemahan dia menjadi 2 gulungan atau jadi 2 kitab. Nah, ini penting kenapa teman-teman supaya kita nanti memandang 1 dan 2 raja-raja, memandang dan memperlakukannya sebagai satu kitab ya. Saya pikir teman-teman karena udah belajar di PMK bahkan mungkin ada yang dari sekolah ya PSK udah tahu kalau kita mesti melihat secara utuh satu kitab ya untuk kita nanti bisa memahami dengan tepat apa yang mau disampaikan dalam pesan ini ya. Nah, ini aslinya dia hanya satu kitab saja. Oke, lalu lanjut ke slide berikutnya. Nah, dia juga punya nama asli ya. Nama aslinya nah itu dalam bahasa Ibrani-nya ya, Sefer Melakim. Ya, Sefer itu artinya kitab. Nah, Melakim itu kerajaan-kerajaan ya, dari kata dasar Melek. Melek itu raja. Ya, nah sebenarnya namanya aslinya itu demikian teman-teman harusnya diterjemahkan sebagai
kitab kerajaan-kerajaan. Jadi harusnya ada 1 kerajaan-kerajaan dan 2 kerajaan-kerajaan ya kalau versi Alkitab Indonesia ya. Nah, ini nama aslinya demikian dan ini penting nanti kita ketahui bahwa memang dia demikian ya. Dan ini nggak boleh dilupakan ya. Jadi nama asli itu harus diketahui ya. Kayak itu yang gambar saya tampilkan ya. Mr. Bean, the man whose real name we almost forgot. Tahu Mr. Bean? Mungkin tahu ya, bagian besar Oh, ya. Bang. Tapi Tahu. nama aslinya. Ya, nah ini kuis berikutnya. Siapa yang tahu? Ayo jawab. Cepat. Rowan Atkinson. Oh, ya. Siapa tuh yang jawab tuh? Chris. Oke, boleh dicatat ya teman-teman tim PA ya. Ya, Rowan Atkinson. Satu lagi saya mau tanya, dia sebenarnya profesinya apa sebelumnya selain artis? Ada yang tahu nggak? Atau mungkin lebih tepatnya studinya? Iya, Teknik elektro. Iya, wah ini Ruben tahu ya teknik elektro. Dia PhD dia sebenarnya teman-teman. Ya itu oke, boleh dicatat juga tuh poinnya tuh siapa yang jawab ya teman-teman tim PA yang nangani chat boleh lihat ya. Jadi ya kita mesti ingat nih teman-teman bahwa nama asli kitab ini sebenarnya kerajaan-kerajaan. Nah, kenapa penting tahu ini? Nah, berikutnya. Oke, lanjut. Ya, nah kita mengerti kenapa penting itu ya ketika kita memahami teman-teman kata kerajaan dalam bahasa Ibrani. Ya, nah biasanya kalau kerajaan itu umumnya kan kita langsung pikirnya sebuah wilayah gitu ya. Jadi kerajaan Inggris ya wilayah kerajaan Inggris tuh yang pulaunya biasa kita lihat di samping Eropa atau juga termasuk jajahannya, ya itulah kerajaan Inggris ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Ibrani yang Melakim tadi itu, dia bukan merujuk pada wilayah, tapi dia merujuk kepada pemerintahan atau otoritas. Ya, perhatikan itu, pemerintahan atau otoritas. Nah, jadi raja ya dari kerajaan Israel yang sebenarnya jelas juga kerajaannya Allah di muka bumi ini, itu memiliki otoritas atau kuasa yang absolut. Ya, dia berkuasa penuh atas rakyat, ya, sehingga karakter dan perbuatannya mempengaruhi masyarakat selama masa pemerintahannya. Karena dia yang pegang otoritas nih, ya, dia ngajarin apa, dia mimpin perang atau dia mimpin melakukan apa, ya rakyatnya ngikut. Gitu. Karakter dan perbuatan rakyatnya akan dipengaruhi oleh otoritas dari sang raja ini. Ya, nah itu makanya kalau teman-teman lihat ya, misalnya kayak gambar yang saya tampilkan, kalau pelajari kitab Matius itu yang banyak Matius tampilkan adalah otoritas Yesus sebagai sang raja kerajaan Allah. Ya, kenapa penting? Karena ya begitu kalau bicara soal kerajaan itu dalam konteksnya Ibrani ya atau Alkitab ini masalah otoritas yang dia miliki, ya si raja miliki. Ya. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami juga. Oke, lebih jauh lagi kita akan memahami soal otoritas ini. Slide berikutnya. Ya, nah, Raja Israel, teman-teman, karena dia, kecepatan, ya, ini dulu. Ya, Raja Israel, karena dia punya otoritas itu, dia pemegang otoritas tertinggi yang absolut itu, dia menjadi representasi bangsanya di hadapan Allah. Ya, representasi bangsanya di hadapan Allah, dan sekaligus dia menjadi representasi Allah di hadapan bangsanya. Ya, jadi, itu karena dia punya otoritas itu. Representasi Allah ya maksudnya dia wakilnya Allah, pegang otoritas dari Allah. Apa yang dia perintahkan itu seperti perintahnya Allah ya yang harus ditaati. Melawan dia berarti melawan Allah yang memberikan otoritas. Lalu dia juga representasi bangsanya di hadapan Allah. Dia sebagai pemegang otoritas punya tanggung jawab supaya umatnya taat kepada Allah. Ya, sederhananya demikian. Ya, itu sebabnya teman-teman dalam Kitab Samuel dan Raja-Raja yang nanti kita akan pelajari bersama dalam rangkaian Bible Study kita, karakter dan perbuatan raja akan menentukan nasib bangsanya. Ya, nah, ini teman-teman. Camkan itu yang saya kasih warna kuning. Karakter dan perbuatan raja akan menentukan nasib bangsanya. Maksudnya gimana? Kalau rajanya itu berbuat benar sesuai dengan firman Allah, ya, bukan hanya rajanya yang dipandang benar oleh Allah, tapi juga bangsanya. Ya, dan raja itu akan diberkati, rakyatnya juga diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, teman-teman, si raja itu berbuat salah, ya, melanggar firman Allah, ya, bukan hanya dia yang dipandang salah, tapi juga umatnya, ya. Umatnya akan dipandang salah, ya, umatnya juga akan kena hukuman.
Ya, nah ini sebagai contohnya nanti kita akan lihat ya ketika kita masuk lebih jauh. Tapi di sini saya ajak untuk lihat sejenak di bagian awal kitab Raja-Raja ini kelihatan tentang hal itu ya. Mulai dari yang tadi saya sebut soal otoritas, dia representasi umat di hadapan Allah, representasi Allah di hadapan umat, dan dia menentukan nasib bangsanya di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4 ya. Oke, teman-teman bisa buka Alkitabnya ya, 1 Raja-Raja 2 ayat 4. Saya bacakan ya, ayat 1 sampai 4 ya. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam buku Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Nah, teman-teman perhatikan itu dibilang saat kematian Daud mendekat. Jadi dia udah menjelang ajal, nih dia habis itu akan mati, dia sampaikan pesan kepada penerusnya, yaitu Salomo pada raja itu. Nah, tapi coba teman-teman bandingkan dengan Yosua 24 ayat 1 sampai 2 ya. Kalau teman-teman familiar, mungkin bisa langsung tahu ya itu tentang apa di Yosua itu, dan coba lihat persamaan sama perbedaannya teman-teman. Ayo, ini juga boleh jadi poin kuis nih ya teman. Siapa yang nemu duluan boleh jawab. Coba lihat apa persamaan dan perbedaan yang kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4 dengan Yosua 24 ayat 1 sampai 2. Ayo, coba siapa yang dapat boleh langsung coba jawab, sebut nama atau tulis di kolom chat. Ada yang bisa lihat persamaan sama perbedaannya? Ayo, ada? Mungkin bisa buka kalau nggak familiar atau lupa tentang ini, Yosua. Coba persamaannya apa? Kalau ada yang udah buka atau ingat? Persamaannya teman-teman, pemimpinnya ya yaitu Daud, ya udah saya jawab nih. Dan Yosua, ya pemimpin yang Allah pilih, ya Daud raja, Yosua bukan raja tapi dia pemimpin memasuki tanah dan merebut tanah Kanaan. Itu akan selesai kan pelayanannya, akan mati, ya sama itu. Lalu sama-sama juga menyampaikan pesan. Tapi perhatikan, pesannya disampaikan kepada siapa? Nah, itu perbedaannya, teman-teman. Nah, kalau ya, sama-sama berpesan. Oke, ya, Ganesha udah menjawab nih. Ya, akan sesuatu, ya. Nah, tapi disampaikannya kepada orang yang berbeda, ya, teman-teman, ya. Kalau teman-teman lihat, Yosua itu ditulis ngomong kepada semua orang Israel. Lalu nanti dari antara orang Israel itu memang dipanggil pemimpin-pemimpinnya maju. Tapi kemudian nanti teman-teman kalau baca lebih lanjut, itu dia ngomongnya atau menyampaikan pesan terakhirnya sebelum dia mundur, itu kepada semua orang Israel. Nah, Daud sebelum dia mundur, dan ya bukan hanya mundur tapi juga mati ya, dia menyampaikan pesan terakhir, dan pesan terakhirnya itu disampaikan kepada siapa? Kepada raja berikutnya, Salomo. Nah, dan ini yang menunjukkan hal itu, teman-teman. Kenapa yang akan pegang otoritas itu Salomo, ya, dan Salomo itu akan nanti menentukan nasib bangsanya. Kalau dia benar, bangsanya juga akan dinilai benar di hadapan bangsanya. Atau apa yang dia lakukan akan mempengaruhi bangsanya dan juga nasib, mempengaruhi karakter dan perbuatan bangsanya serta nasib bangsanya. Ya. Tapi kalau di zaman Yosua, teman-teman, atau kitab-kitab lain nanti kita lihat itu beda. Ya. Siapa yang memang berbuat salah, misalnya rakyat yang berbuat salah, ya rakyatnya yang dihukum. Bukan pemimpinnya kalau pemimpinnya benar, ataupun kebalikannya. Ya, nah ini saya harap teman-teman bisa nangkap nih bahwa di kitab Raja-Raja, ya raja itu pemegang otoritas tertinggi, dia representasi umat di hadapan Allah, representasi Allah di hadapan umat, dia pemegang otoritas, dia akan menentukan karakter, ya perilaku dan juga nasib dari bangsanya. Ya, oke, ya saya harap itu bisa teman-teman mengerti. Boleh kita lanjut?
Ya, lalu poin berikutnya teman-teman, untuk latar belakang ini, kitab 1 dan 2 Raja-Raja adalah selected history, ya, selected ya, pilihan ya, atau sejarah yang dipilih. Ya, jadi tidak menampilkan pemerintahan setiap raja secara lengkap dan proporsional. Ya, nah itu contohnya misalnya kita bisa lihat di situ ya, saya cantumkan teman-teman. Omri, ya Raja Israel Utara. Ya, sebenarnya kalau dilihat di sumber-sumber literatur lainnya, dia memiliki masa pemerintahan panjang dan menghadirkan kemajuan ekonomi besar. Ya, tapi dia hanya ditampilkan dalam 8 ayat saja. Ya, sebab ada satu defisiensi besar pada dirinya, itu apa? Dicatat sama narator. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, dia masanya panjang tapi cuma dapat 8 ayat aja catatannya. Ya, tapi Raja Hizkia ya yang merupakan raja yang baik itu diberikan 3 pasal, teman. Ya, nah ini jadi memang selected ya, dipilih apa yang mau ditampilkan tentang raja itu. Ya. Oke, boleh lanjut. Ya, masih tentang selected history ya. Tampaknya dari situ kita bisa lihat penulis kitab Raja-Raja tidak didorong oleh pendekatan historis yang konvensional ya. Maksudnya penulisan kitab sejarah raja-raja yang biasa itu ya tiap raja dicatat segala perbuatannya yang lebar kurang lebih sama ya. Nah, ini enggak demikian ya. Dia tidak fokus pada sejarah politik, ekonomi atau militer meskipun ada juga dituliskan ya. Nanti ketika kita dalam kita akan lihat dan kita juga akan belajar dari hal itu ya, tapi bukan fokusnya. Ya, fokusnya pada 2 aspek, teman-teman. Ya, 2 aspek dari tiap pemerintahan seorang raja itu. Yang pertama, kualitas spiritualnya. Ya, yaitu ibadahnya. Apakah dia beribadah kepada Allah atau berhala-berhala? Ya, lalu yang kedua, kualitas moralnya gimana? Ya, apakah dia berlaku adil ya dan punya moralitas yang baik atau yang tinggi yang sesuai dengan standar Allah. Fokusnya akan ke situ. Ya, kenapa? Karena yang tadi itu dia pemegang otoritas, akan mempengaruhi nasib bangsanya, mempengaruhi karakter perbuatan bangsanya, moral bangsanya. Ya, nah ini aspeknya ke situ. Ya, jadi nanti kalau kita dalam kitab Raja-Raja yang terutama bukan kita perhatikan soal politik, ekonomi, militer, bagaimana raja itu bersikap atau berlaku dalam hal itu, tapi sorotan dari narator yaitu kualitas spiritual dan moralnya. Ya, walaupun memang nanti kita bisa belajar juga tentang hal-hal lain itu. Ya, oke lanjut. Ya, selected history. Boleh, ya. Lalu dia juga sering disebut, teman-teman, prophetic history. Ya, jadi sejarah nabi-nabi. Ya, karena dia menampilkan juga nabi-nabi yang tampil melayani di dalam kitab ini ya teman-teman ya. Dan maka itu kalau teman-teman lihat literatur-literatur ya, kitab Raja-Raja adalah kitab terakhir dari kumpulan kitab yang dalam Alkitab Ibrani dikenal sebagai former prophet ya. Jadi nabi-nabi pendahulu. Nah, kitab-kitab lainnya yang termasuk profet itu Yosua, Hakim-Hakim dan Samuel. Ya, nah kalau kita lihat demikian, dia menampilkan nabi-nabi juga selain raja-raja yang merupakan fokus utama pemegang otoritas tadi. Ya, dia menampilkan nabi. Ya, nabi itu untuk apa ditampilkan oleh Allah? Ya, untuk satu hal teman-teman, menyampaikan apakah firman Tuhan itu sudah ditaati atau belum. Ya, terutama kalau dilanggar, biasanya nabi itu diutus oleh Allah menyatakan firman Allah sudah dilanggar. Dan ini berarti sejarah di kitab Raja-Raja ini adalah sejarah dari sudut pandang Allah. Ya, individu dan kejadian yang ditampilkan di dalamnya itu karena Allah memandangnya sebagai sesuatu yang penting dan perlu bagi generasi-generasi berikutnya tahu. Termasuk sampai ke kita nih, tahu tentang itu dan tahunya tentang apa. Ya, itu yang di poin yang di bawah. Seseorang bisa saja adalah politikus atau ekonomi yang hebat, ya, atau ahli strategi militer yang hebat, tapi Allah hanya tertarik pada iman dan perilaku orang itu saja. Ya, makanya ditampilkan nabi. Nabi itu yang akan kasih tahu iman dan perilakunya udah benar nggak sesuai dengan firman atau tidak. Raja itu sudah berlaku menurut firman atau tidak, dan dia sudah memimpin umatnya hidup menurut firman atau tidak. Ya, nah ini jadi kita pelajari aja itu prophetic history. Nanti kita akan belajar juga tentang nabi-nabi itu ya. Oke, lanjut teman-teman. Iya, lalu yang perlu teman-teman ketahui juga, nanti kita akan menjumpai itu di dalam bagian demi bagian dan perlu kita perhatikan dan Bible study kita, yaitu 3 tahapan sejarah kerajaan Israel ya. Jadi kita Raja-Raja ini meliput banyak
kejadian yang sangat menentukan dalam sejarah umat Allah, ya. Jadi penting bagi kita untuk memahami tahapan sejarah kerajaan Israel, ya. Saya pikir mungkin ini juga familiar buat teman-teman, ya. Kita sering mempelajarinya di PMK atau mungkin di persekutuan lainnya, ya. Yang pertama, kerajaan Israel itu ada di dalam satu kerajaan atau istilahnya itu, ya, United Kingdom, kerajaan yang bersatu, ya. Ini bukannya apa Inggris, ya, bukan, ya, United Kingdom, ya. Jadi kerajaan yang masih satu, yaitu wilayahnya seperti gambar yang saya tampilkan di sebelah kanan itu, Kingdom of Israel. Nah, di situ raja yang memerintah itu, ya, Saul dia memerintah 40 tahun, Daud memerintah 40 tahun, Salomo 40 tahun, ya. Nah, ini mungkin teman-teman familiar tuh dengan nama raja-rajanya, ya. Nah, ditampilkan mulai dari Samuel, ya, kitab Samuel, lalu juga kitab Raja-Raja, ada juga di Tawarik, ya. Nah, tapi perhatikan ada yang menarik, teman-teman. Itu mereka memerintahnya itu sama panjangnya 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Ya, jadi ada sesuatu yang mau ditampilkan. Ya, dari apa yang saya sudah pelajari, banyak ahli kitab memandang 40 tahun ini satu angka yang unik, yaitu apa? Melambangkan masa Allah menguji hambanya atau satu kumpulan komunitas hambanya. Ya, misalnya orang Israel ya diuji oleh Allah keliling padang gurun 40 tahun, ya. Tuhan Yesus nanti juga puasa lalu dicobai di padang gurun kan 40 hari dia puasa, yang ke-40-nya di situ. Jadi para ahli melihat United Kingdom ini adalah masa di mana kerajaan Israel, yaitu raja-rajanya khususnya sebagai pemegang otoritas, itu diuji oleh Allah. Mereka menjadi raja atau berlaku sebagai raja seperti yang dia kehendaki, dia rancang atau tidak. Ya, Saul diuji, dia gagal, habis itu tampilkan Daud, ya, ada kegagalannya atau kemudian diganti, Salomo juga 40 tahun. Ya, nah itu United Kingdom. Ya, lalu kemudian tahapan yang kedua, boleh slide berikutnya. Ya, ini yaitu divided kingdom, jadi kerajaan yang terbagi atau terpecah, ya. Nah, ini juga teman-teman mungkin familiar, tapi mari kita lihat, kita ingat lagi, nanti kita dalami lebih jauh, ya. Jadi terpecah dua, ya, seperti gambar petanya itu teman-teman bisa lihat yang di utara, ya, itu 10 suku disebut kerajaan Israel, lalu kemudian ada 2 suku di selatan, itu disebut kerajaan Yehuda. Ya, itu kalau di gambarnya itu rajanya yang pertama Yerobeam yang utara, lalu kemudian yang di selatan Rehobeam, ya, Rehabeam, ya, 2 suku itu. Lalu nanti ini meliputi masa peperangan, ya, jadi ada banyak peperangan 80 tahun lamanya, dan nanti tampil Nabi Elia melayani di situ. Ya, lalu kemudian ada masa damai 80 tahun, di mana Tuhan tampilkan Nabi Elisa untuk melayani. Lalu nanti terakhir ada masa peperangan 50 tahun, ya, Israel akhirnya ditaklukkan dan dibuang ke Asyur, ya, Israel jadi yang kerajaan utara itu, ya. Oke, itu divided kingdom, ujung-ujungnya adalah yang utara itu dibuang ke pembuangan di Asyur. Lalu yang tahap ketiga single kingdom, ya, single kingdom ini bukan kerajaan orang single atau jomblo, ya. Jadi jangan membentuk kerajaan jomblo-jomblo. Ini maksudnya ya tinggal satu aja kerajaan, yaitu Yehuda, setelah yang tadi yang utara itu ditaklukkan dan dibuang ke Asyur, dan masanya 140 tahun, ya, tapi ujung-ujungnya akhir-akhirnya dia juga ditaklukkan dan dibuang ke Babel, ya. Nah, itu saya ada tampilkan peta pembuangan, ya, teman-teman bisa lihat, ya, mungkin kalau kurang besar dibesarin, nah, scroll gitu, ya, itu yang ungu itu utara ditaklukkan oleh Asyur, ya, dibuang ke daerah-daerah itu, Sungai Efrat, Asiria, lalu kemudian nanti yang hijau itu yang Yehuda, ya, dibuang ke Babel, Babilonia. Ya, lalu yang ada jingga itu Asyur membawa orang-orang asing masuk ke Israel, tinggal di Israel. Itu kayak politik pecah belah itu yang nanti muncul akhirnya orang Samaria campuran. Ya. Nah, itu jadi 3 tahap itu, ya, United Kingdom, divided kingdom, utara dan selatan, lalu kemudian tinggal satu kerajaan Yehuda 140 tahun, tapi akhirnya itu pun juga, ya, ditaklukkan, dibuang ke Babel. Ya, oke, nanti kita akan lihat lebih jauh tentang ini pembuangan. Oke, terus slide berikutnya. Ya, kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini juga sering disebut A Tale of Two Nations, ya, karena itu tadi teman-teman, ada kerajaan yang
terbagi, divided atau pecah itu ya, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan dia memang fokus menceritakan tentang ada dua kerajaan ini. Dan nanti semacam kayak dibandingkan ya. Pertama kita akan melihat nanti standar spiritual dan moral 10 suku di utara itu secara stabil ya, terus alami degradasi, jadi terus menurun. Ya, bagus sih stabil, tapi stabilnya stabil turun sampai Asyur angkut mereka ke pembuangan. Nah, nanti ditampilkan oleh narator selatan ya ada juga degradasi dan spiritual moral terjadi, tapi nggak separah di utara. Mereka masih lebih baik ya, karena mereka punya kerajaan, punya raja-raja yang baik ya, misalnya Hizkia, lalu Raja Yosia, tapi akhirnya juga bernasib sama, dibuang ke Babel. Jadi perhatikan ini ya, ada yang sangat bobrok, cepat stabil, turun, degradasi terus, akhirnya dihukum pembuangan. Ada yang lebih baik, tapi juga mengalami degradasi spiritual moral. Ada raja-raja yang baik ditampilkan, ya, tapi akhirnya nasibnya sama juga, dibuang ke Babel. Ya, oke, lanjut. Ya. Iya, nah sampai di sini tentang pembuangan ya, kita balik ke yang peta tadi teman-teman. Nah, ada gambaran unik teman-teman yang bisa ditemukan dari kitab Raja-Raja ini. Ya kalau dilihat tadi kan Yehuda dibuang ke Babel ya. Nah itu sebenarnya mereka kembali ke tempat Abraham dulu dipanggil pergi. Ya, mungkin teman-teman familiar ya, Abraham Allah panggil dari negerinya yaitu Ur, ya keluar pergi ke tanah Kanaan. Ya, waktu itu belum disebutin sih, tapi kan menuju Kanaan. Ya, kemudian nanti keturunannya banyak orang Israel menetap di sana. Nah, kali ini orang-orang Yehuda dibuang ke Babel. Nah, itu sebenarnya tempat di mana Abraham dulu terangkat keluar. Nah, itu saya datangkan kembali peta yang tadi sudah agak lebih besar. Mudah-mudahan cukup kelihatan sama teman-teman. Kalau teman-teman lihat itu yang di hijau paling bawah itu ada kota Ur. Di sampingnya Elam. Ya, di atasnya Persian Gulf atau Teluk Persia itu ada kota Ur, satu titik. Ya. Dari situ teman-teman, si Abraham dipanggil Allah keluar, pergi untuk tinggal di Kanaan, hidup melayani dia, beribadah kepada dia, nyatakan tentang dia kepada bangsa-bangsa lain. Nah sekarang keturunannya Abraham ini, itu dibuang ke Babel, itu balik lagi. Jadi mereka kayak balik ke titik awal, titik nol. Karena degradasi moral dan spiritual, karena sudah melanggar firman Allah, karena rajanya gagal menaati firman dan gagal membawa umatnya menaati firman. Jadi balik lagi ke tempat yang dulu. Ya, nah itu tambahan pengetahuan juga. Nanti kita akan lihat itu juga banyak berbicara di dalam kitab Raja-Raja. Ya, oke, lanjut. Iya, lalu siapa penulisnya? Ya, ini kita juga perlu tahu kan ya, kalau kita mau memahami satu kitab, penulisnya siapa. Nah, tidak bisa diketahui secara pasti, teman-teman ya. Tapi kebanyakan orang Yahudi berpikir bahwa penulisnya adalah Nabi Yeremia. Ya, kenapa Nabi Yeremia? Karena dilihat dari style penulisannya sama dengan kitab Yeremia. Ya, juga banyak nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu ditampilkan, terbukti, tergenapi di dalam kitab Raja-Raja ini. Ya, tapi kemudian ada pandangan lain, teman-teman, penulisnya bukan hanya Nabi Yeremia, tapi Nabi Yeremia plus seorang yang lain. Kenapa? Karena kalau dilihat nanti dalam kitab Raja-Raja, kita juga akan pelajari di masa mendatang nanti, ada catatan, ada peristiwa-peristiwa di mana ketika peristiwa itu terjadi, kalau dilihat kitab Yeremia, Nabi Yeremia sebenarnya sudah dibawa ke Mesir dan dia sudah mati di sana. Ya, tapi peristiwa itu masih ada, masih dicatat. Kan nggak mungkin kan orang yang sudah mati, dia kemudian tahu peristiwa itu dan kemudian dia catat. Nah, jadi para ahli, khususnya ahli-ahli orang Yahudi ini melihat berarti Nabi Yeremia plus seorang lain yang melanjutkan penulisan kitab ini setelah Nabi Yeremia mati di Mesir itu. Ya, lalu ada kandidat lainnya yaitu Nabi Yeskiel. Ya, ini kandidat kedua. Kandidat kedua. Kenapa? Karena Nabi Yeskiel ini kalau orang-orang Yahudi lihat itu favorit banget sama Nabi Yeremia. Dia suka meniru gaya Nabi Yeremia. Ya, jadi mungkin kalau bukan Nabi Yeremia atau Nabi Yeremia lain, Nabi Yeskiel. Ini untuk teman-teman ketahui. Lalu kemudian lanjut boleh. Nah, ini kalau dilihat ini mulai ditulis sebelum Yerusalem dihancurkan Babel ya dan diselesaikan, yaitu dilihat dari kejadian-kejadian yang ada dalam kitab Raja-Raja ini ya sebelum dihancurkannya Yerusalem dan diselesaikan dalam masa pembuangan ya. Oke, lanjut.
Nah, setelah kapan kita bisa pelajari atau mengerti mengapa kitab ini ditulis, ya. Nah, motivasi penulisan kitab ini atau kenapa ditulis bisa kita lihat dari jawaban kapan kitab ini ditulis tadi kan, sebelum Yerusalem dihancurkan Babel, ya, dan sebelum yang tadi ya, diselesaikannya masa pembuangan. Nah, diselesaikan kitab ini dalam masa pembuangan, ya. Jadi bangsa Israel itu telah masuk dalam pembuangan, teman-teman. Dan ya situasi mereka kurang lebih kayak yang saya tampilkan di slide itu. Mereka kehilangan tanah airnya, ya, tanah-tanah miliknya, tanah pusakanya, ibu kotanya, lalu dibuang ke negeri asing, ya, lalu kemudian seluruh generasi mereka tidak akan melihat kampung mereka lagi, nggak bisa balik kan, ya, teman-teman ingat kan, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, ya, bahwa 70 tahun masa pembuangan baru bisa balik lagi. Nah, 70 tahun itu satu generasi sudah habis. Yang balik lagi, ya, kayak Nehemia, Ezra itu generasi yang baru. Jadi satu generasi nggak akan lihat kampung halamannya lagi. Lalu mereka kembali menjadi budak-budak, ya, kayak dulu di Mesir, dan yang paling parah, paling penting dalam hidup mereka adalah bait Allah, ya, yang melambangkan relasi mereka dengan Allah itu telah dihancurkan oleh Babel, dibakar, ya, barang-barangnya dirampok habis, ya, itu yang mereka alami. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, mengalami itu teman-teman, ya, muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri mereka. Gimana nih relasi kita dengan Allah? Ya, apakah masih ada relasi kita dengan Allah? Apakah Allah masih menghargainya? Ya, di mana dia? Kok kita sampai ngalamin kayak begini di pembuangan, bait Allah hancur? Ya, lalu kenapa Allah izinkan semua ini terjadi? Gitu. Dan juga mereka mempertanyakan bagaimana dengan janji-janjinya. Banyak janjinya dia akan memberkati, melindungi, termasuk ada rencana-rencananya terhadap kita atau melalui kita. Sekarang di mana dia? Kok yang terjadi itu kayak begini? Ya, jadi ini pertanyaan yang wajar ya. Maksud saya umum terjadi ketika orang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, dan mungkin kita banyak mengalami hal ini termasuk masa-masa pandemi ini. Ya, jadi saya lihat di sini juga relevan bagi kita teman-teman dalam menghadapi pergumulan-pergumulan, juga termasuk secara khusus pergumulan mungkin terkait pandemi atau pergumulan pekerjaan, pelayanan, keluarga. Ya, kita mungkin bertanya-tanya seperti ini. Dan nanti ya saya rindu kita semua juga dapat jawaban dari Tuhan lewat kita belajar kitab raja-raja ini. Ya, oke, boleh lanjut. Nah, jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, kitab raja-raja, teman-teman, itu ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bangsa Israel itu. Ya, pertama dijawab sepenuhnya itu kesalahan umat, jadi bukannya salah Allah. Jadi jangan nanya Allah di mana waktu kami diserang, dikalahkan, dihancurkan, kemudian diangkut ke pembuangan. Itu salah kamu sudah melanggar firman Tuhan. Ya, lalu kemudian jawaban yang lain atas pertanyaan yang tadi, kitab raja-raja menyatakan bahwa Allah tetap memegang dan memenuhi janji-janjinya. Dia tidak akan pernah keluar dari perjanjiannya. Ya, lalu kitab raja-raja menyatakan pembuangan adalah sebuah masa yang tragis memang, ya, kayak tadi tuh udah nggak bisa balik lagi sampai bait Allah hancur, mereka cuma budak saja, ya, tapi bukanlah tanpa harapan. Ya, kenapa? Karena Allah tetap memegang janji-janjinya. Dan secara khusus nanti kita akan lihat teman-teman dalam kitab raja-raja, ya, Allah telah berjanji untuk memelihara garis keturunan Daud, ya, akan terus berada di tahta dan dia akan terus melakukannya hingga sang raja yang sejati datang dan bertahta sesuai dengan standarnya. Ya, nah perhatikan itu, Allah pegang janjinya dan dia akan terus bekerja sampai sang raja yang sejati datang dan bertahta. Nah, itu yang jadi tema besar kita di BSC, we need a better king. A better king-nya itu sang raja yang sejati, Yesus Kristus. Ya, itu bicara soal Allah menggenapi janji itu. Ya, nah, sampai di sini, selanjutnya saya akan ajak teman-teman sejenak melihat janji akan sang raja itu. Ya, oke, boleh lihat slide berikutnya. Kita akan lihat dengan cepat teman-teman janji akan sang raja, yaitu Kristus yang sebenarnya sudah disampaikan lama di dalam perjanjian lama. Dan saya bagikan apa yang saya nikmati waktu eksposisi dan bawakan pengantar juga di PMKJ ya, waktu itu Bible Study Matius, saya bawakan yang pasal 1 yang daftar sisilah itu teman-teman. Nah, ayat 1-nya itu menggambarkan tentang janji sang raja itu, dan ada janji, dan janji itu sudah digenapi oleh Allah ya. Ini mungkin teman-teman familiar juga. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus ya, diberi keterangan keturunan Daud, keturunan Abraham ya. Jadi ini daftar sisilah nenek moyang Yesus Kristus. Yesus, Yesua atau Yesua itu artinya juru selamat, Kristus itu artinya Mesias yang diurapi, berarti orang yang dipilih Allah, dikasih otoritas, dikasih kuasa untuk menyelamatkan umatnya, ya, itu disebutkan, tapi secara unik Matius menyebutkan ini, dia itu keturunan Daud, ya, dan bukan hanya itu, nanti bahkan ditarik lebih jauh, dia keturunan Abraham,
Nah, ini bukan hanya bicara soal keturunan darah dan daging, teman-teman, tapi ini sebenarnya bicara akan janji sang raja. Yang waktu itu saya coba dalami dan kemudian saya bagikan juga adalah yang saya temukan ini, ya, tentang janji akan sang raja itu. Boleh slide berikutnya? Ya. Ya, janji sang raja yang tadi saya bilang kelihatan di kitab Raja-Raja ini, itu sebenarnya sudah Allah sampaikan, teman-teman, di Kejadian 17, ayat 6 dan ayat 16. Ini terkait janji Allah kepada Abraham. Yang paling familiar biasanya kan Kejadian 12 ya, bahwa Abraham akan punya keturunan yang banyak, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Ya, nah, tapi ini yang jarang. Nanti Allah mengulangi kepada Abraham, memperkuat perjanjian dengan Abraham, dan ada janji diberikan tambahannya, yaitu ini, ayat 6, teman-teman bisa lihat. Aku akan memberikan kepadamu banyak anak cucu. Ya. Itu kan udah ya di pasal 12. Nah, tambahannya itu saya kasih warna merah. Dan di antara mereka akan ada yang menjadi raja-raja. Ya, perhatikan itu. Akan ada yang menjadi raja-raja. Ya, lalu kemudian nanti di ayat 16 diulangi lagi, tapi ini terkait Sarah, istri Abraham ya. Aku akan memberkatinya, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan kuberikan kepadamu. Ya, aku akan memberkati Sarah, dan ia akan menjadi ibu leluhur bangsa-bangsa. Ini kan juga sudah disebutkan sebelumnya. Nah, tapi yang baru itu saya kasih warna kuning, teman-teman. Di antara keturunannya akan ada raja-raja. Jadi perhatikan, diulangi 2 kali, teman-teman. Ya, jadi Allah sudah punya rencana, teman-teman, dan rencananya itu akan diwujudkan melalui raja-raja yang lahir, dan puncaknya nanti sang raja yang sejati, Yesus Kristus. Penggenapan rencananya di situ. Tapi perhatikan di sini, teman-teman, sudah ada janji raja-raja. Ya, jadi jangan salah, teman-teman, karena sering ada pengkhotbah, ya, dulu juga ada rekan sepelayanan juga dia khotbah, dia bilang Allah tidak menghendaki adanya raja. Itu waktu dia khotbah dari kitab Samuel. Nah, itu tidak tepat. Ya. Allah menghendaki, merencanakan adanya raja, dan dia akan pakai raja itu sebagai alat utama penggenapan rencana keselamatannya. Ya, nah kita akan lihat ya janji Allah ini digenapi nih. Berikutnya boleh tampilkan slide-nya. Ya, itu mulai dari Samuel. Ya, di dalam kitab Samuel, teman-teman, ya muncul raja itu, Saul. Ya, ya seringkali teman-teman dikatakan seperti tadi saya bilang, Allah nggak menghendaki raja. Yang Allah tidak kehendaki, teman-teman, sebenarnya adalah raja yang diinginkan oleh orang Israel tipenya. Yaitu raja yang kayak mana? Raja yang berperang bagi mereka, raja yang ngurusin kesejahteraan mereka. Ya, artinya raja yang mengabdi buat mereka gitu, teman-teman. Seperti raja-raja bangsa-bangsa lain. Nah, tapi Allah punya rencana, ya sudah sejak awal, sejak Abraham, akan menghadirkan raja memang. Tapi raja yang seperti tadi, adalah representasi dia di hadapan umat dan representasi umat di hadapannya. Raja yang melayani Allah, mengerjakan kepentingan-kepentingannya Allah. Dihadirkan Saul. Saul itu memang sudah Allah pilih, Allah bentuk sedemikian rupa dia. Kalau teman-teman lihat kan dia badannya tinggi besar ya. Pada zaman itu raja memang harus tinggi besar pandangan orang. Lalu kemudian ada Roh Kudus menginggapi dia ya. Dan tapi ya dia gagal juga. Lalu kemudian nanti Daud yang muncul. Ya, nah setelah Daud ya ini yang saya tampilkan 2 Samuel 7. Mungkin teman-teman familiar. Ini terkait dengan Daud pengen bangun bait Allah. Tapi Allah bilang bukan kamu yang akan membangun bait bagiku. Ya, aku sudah punya rencana lain. Aku sendiri akan membangunnya dan aku pakai anakmu gitu. Dan bukan hanya itu, tapi janji tentang raja itu diulangi. Ya ini keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi Allah bilang nanti kamu akan kokoh. Kamu dan keturunanmu tetap menjadi raja. Dan bahkan dari kalimat ini, teman-teman, sebenarnya maksudnya nanti akan ada yang memerintah selama-lamanya. Tidak akan berakhir kerajaannya. Ya, nah kalau kita lihat keturunan-keturunan Daud semuanya berakhir masa berkuasanya, ya entah dia mati wajar, mati dibunuh, mati dihukum Allah, ya. Nah, tapi ada yang bertahta selama-lamanya, yang mana gitu? Ya kita lihat di Perjanjian Baru itu Kristus bertahta selama-lamanya. Ya, nah itu janji sang raja yang kita bisa lihat. Nanti akan kita perhatikan, kita gali lebih jauh, ya. Nah, saya sampai ke bagian akhir yang penting kita pahami di pengantar kitab Raja-Raja ini, yaitu tentang pesan utama dan aplikasinya. Nah, pesan utamanya, teman-teman, itu bisa kita dapat dengan memperhatikan struktur narasi dalam kitab Raja-Raja, ya, yang secara unik, ya, atau secara khusus menampilkan degradasi dan kejatuhan Raja-Raja Israel. Ya. Tadi udah lihat kan,
Kerajaan utara itu moralnya degradasinya sangat hebat. Ya, Asyur dikirim Allah untuk melakukan mereka buang ke pembuangan. Selatan lebih baik, tapi ujung-ujungnya juga degradasi dan dibuang ke pembuangan. Jadi semuanya mengalami degradasi dan kejatuhan, ya, terutama seperti raja-rajanya menyebabkan itu. Ya, dan bahkan ini secara unik ditulis dengan apa, teman-teman? Ya, itu nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi saya singgung sedikit. Ya, kitab ini, teman-teman, dibuka dengan episode awal, ya, pasal 1, yang pada kitab-kitab lain ditampilkan sebagai episode akhirnya, yaitu apa? Tokoh utamanya atau jagoannya sedang sekarat atau akan mati. Ya kan, kalau teman-teman familiar atau nggak familiar, buka aja di kitab-kitab lain, itu tokoh utamanya, ya, tokoh utama selain Allah maksudnya, itu ditampilkan mati ya di akhir kitab. Musa mati di akhir kitab, Yosua mundur dan kemudian nanti ya mati di akhir kitab. Juga yang lainnya. Tapi di sini tokoh utamanya, jagoannya, ya, Raja Daud, teman-teman, itu ditampilkan di awal. Dia itu sedang sekarat, ya. Dia kedinginan, udah pakai selimut, tetap kedinginan, jadi mesti dikasih selimut spesial, selimut hidup, ya, abisak yang sangat cantik gitu. Nah, nanti dia mati habis itu. Raja Daud itu, ya. Nah, ini secara unik ditampilkan. Degradasi, teman-teman. Daud yang sangat hebat, gagah perkasa, ditampilkan di awal. Dia udah secara fisik degradasi, ya, dan juga bukan hanya secara fisik, tapi kemampuannya untuk menjadi representasi Allah juga. Oke, kita akan lanjut, ya. Boleh, slide berikutnya. Ya, degradasi dan kejatuhan yang ditampilkan lewat episode-episode narasi kitab Raja-Raja ini membawa kita pada 3 poin besar aplikasi. Ya, ini saya sampaikan di awal karena ini nanti akan jadi sorotan kita, dan saya berharap juga teman-teman nanti sebelum ikut sesi-sesi kita berikutnya coba baca, ya, coba semampu teman-teman lihat, tangkap poin ini, dan nanti kita akan dalami poin aplikasinya lebih jauh. Ya. Nah, poin aplikasinya itu bisa disingkat 3W, ya. Yang pertama worship, teman-teman, ya, ibadah, ya. Jadi ditunjukkan bahwa umat Allah itu dipanggil untuk beribadah kepada Allah saja, tapi kitab Raja-Raja menampilkan kisah sedih. Itu apa? Penyembahan berhala dipraktekkan umat Allah. Bahkan nanti kita akan lihat rajanya yang paling berhikmat, ya, Salomo, itu yang membuka atau merintis sebenarnya penyembahan berhala dilakukan di tanah Israel. Ya. Nah, itu worship yang pertama, yang pertama. Oke, lalu yang kedua, boleh tampilkan slide berikutnya, word, ya, perlu ada D-nya, the word, ya, jadi firman Allah. Ya, jadi Allah telah memberikan firman-Nya untuk dihidupi oleh umatnya, tapi umatnya gagal untuk hidup seturut firman-Nya. Ya, para raja gagal untuk hidup seturut firman-Nya, dan atau gagal memimpin rakyat untuk hidup seturut firman-Nya. Nah, ini terkait yang tadi, teman-teman. Jangan lupa itu. Dia pemegang otoritas, representasi Allah dan representasi umat. Ya, dia harusnya menaati firman, ya, hidup seturut firman, dan kemudian memimpin rakyat untuk hidup seturut firman-Nya. Ya, ini saya harap nanti kita belajar banyak, ya, karena kita adalah pemimpin-pemimpin. Ya, kita juga punya tugas raja, ya, sebagai umat perjanjian baru. Nah, lalu W yang ketiga, yang terakhir, W yang ketiga itu weakness, ya. Dari narasi kita raja-raja menunjukkan bahwa setiap raja, setiap pemimpin memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ya, tadi lihat Daud ditampilkan langsung ujuk-ujuk dia udah sekarat gitu, fisiknya melemah, degradasi, kemampuannya sebagai raja juga mengalami degradasi. Nah, setelah kerajaan terpecah, semua raja Israel gagal, raja-raja Yehuda juga gagal, meski ada beberapa raja yang baik. Dan jelas dari situ mau disampaikan, nah ini yang tema besar kita, teman-teman. Ya, dibutuhkan seorang raja yang lain, yang lebih baik, yang bisa memimpin umat hidup seturut dengan firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, nah ini yang poin aplikasinya. Saya harap kita bisa menikmati ini. Ya, oke, boleh tampilkan slide berikutnya. Ya, ini rangkuman, ya, kalau mau dirangkum dan coba dibuat intisarinya, teman-teman, narasi 1 dan 2 raja-raja ini, ya. Narasi kitab raja-raja adalah pertama narasi kesedihan dan harapan. Kesedihan tadi, umat Allah telah gagal, jatuh dalam penyembahan berhala, harus dihukum, tapi juga ada harapan, ya. Lalu narasi kesedihan tentang degenerasi atau degradasi, ya, serta betapa dibutuhkannya seorang raja, sang anak Daud, yaitu Kristus. Ya, narasi harapan tentang Allah yang tetap pegang dan terus genapi janjinya untuk hadirkan sang raja, sang anak Daud, yaitu Yesus
Kristus. Ya, nah ini intisarinya, ya, dan ini yang sebenarnya jadi kerinduan kami, teman-teman. Ya, kerinduan saya, kita bisa nikmati dari kitab raja-raja. Ya, saya pikir kita familiar ya tentang cerita raja-rajanya secara terpisah atau cerita tentang nabi-nabinya terpisah. Nah, tapi kalau dipandang, dipelajari sebagai satu kesatuan, kita akan mendapatkan pesan tentang ini. Sang raja yang jauh lebih baik itu, yaitu sang anak Daud yang sudah dijanjikan oleh Allah, dan Allah terus bekerja menggenapi janjinya itu, menghadirkan sang raja yang sejati. Ya, ini saya rindu kita bisa nikmati, dan kenapa saya rindu membagikan ini, ya karena saya nikmati ini, teman-teman, dan itu menjadi penyebab kenapa kemudian ya Allah munculkan ide BS ini dibagikan lewat BSC. Saya ke tim PA, juga ke pengurus Pak D, ya. Saya sangat menikmatinya. Nah, saya mau bagi sedikit ini sebagai penutup, boleh di slide yang terakhir, ya. Oke. Nah, ini di 2 Samuel 18 ayat 19 sampai 33. Ya, itu mungkin teman-teman familiar juga, kalau nggak familiar nanti bisa baca, itu terkait cerita tentang Absalom yang memberontak, ya, akhirnya dia bisa dikalahkan oleh pasukan Daud, bahkan dia dibunuh, ya. Itu waktu itu saya bawakan, ini kami Bible study di Persekutuan 2 Staff, jadi setiap hari Selasa, teman-teman, staff-staff akan membawakan firman, ya, belajar sambil belajar dengan staff yang lain tentang ya kitab apa yang ada di kitab Samuel ini, dan saya memang secara khusus diminta untuk banyak membagikan sebagai satu contoh gitu buat staff-staff yang lain, khususnya yang junior, bagaimana menggali secara utuh dan coba membagikan juga secara utuh. Dan saya sangat menikmatinya, dan yang paling saya nikmati dari cerita ini, ya. Seperti tadi saya bilang, ini familiar buat kita, saya juga sudah sering dari sekolah minggu dulu baca sendiri, diajarin di sekolah minggu, betapa Daud itu sedih, ya, ketika Absalom mati. Dan biasanya disampaikan di situ tentang apa, teman-teman? Pelajaran. Kamu jangan kayak Daud, gagal mendidik anakmu sampai kayak Absalom gitu. Akhirnya sampai dia mati, lalu menyesal, menangis, ya. Nah, ini sebenarnya bukan mau menyampaikan itu, teman-teman. Ada kisah yang jauh lebih besar, yaitu tentang Kristus. Kelihatan dari mana? Nah, ini saya sangat menikmatinya di ayat 33 ini. Itu yang good news or bad news, teman-teman, itu saya jadikan judul khotbah saya di PD Staff Swasta itu. Good news or bad news. Jadi kabar baik atau kabar buruk. Ya, kalau teman-teman baca perikopnya itu pasal 18 ayat 19 sampai 33, Daud lagi nunggu kabar nih. Gimana nih akhir peperangan melawan Absalom? Dia sudah kasih perintah sebenarnya kepada pasukannya, nanti Absalom itu diperlakukan secara lunak, ya, jangan diperlakukan dengan keras, apalagi dibunuh, tapi Yoab membunuh, ya, ditusuk dengan pedang ketika Absalom tersangkut rambutnya di pohon. Ya, lalu kemudian pasukannya mengirim pesan, dan Daud udah nunggu kabarnya gimana, dan dia berharap ada kabar baik gitu. Kalau teman-teman baca, setiap muncul orang kelihatan sama Daud, dia nunggu teman-teman di pintu gerbang. Ketika kelihatan orang, dibilang ada orang datang, ya, oh itu utusan dari pasukan pasti. Lalu Daud langsung nanya, kabar baik yang dia bawa? Nanti diulang sampai beberapa kali, makanya saya pakai itu. Tapi ternyata yang didengar bukan good news, teman-teman, tapi bad news, kabar buruk. Yaitu apa? Absalom tusuk sama Yoab. Dan reaksi Daud adalah seperti di situ, terkejut dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom, anakku Absalom, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Ya, dan saya kasih warna kuning, teman-teman. Itu center yang kita mesti perhatikan. Kalau aku mati menggantikan engkau. Ya. Jadi teman-teman, Daud ini punya kerinduan, dia aja yang mati, jangan Absalom. Ya, itu. Tapi dia nggak bisa mati menggantikan Absalom, Absalomnya udah mati. Ya. Nah, tapi perhatikan, balik ke awal ayat 33 itu yang saya kasih warna merah. Lihat, terkejutlah Raja Daud dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Anjung pintu gerbang itu maksudnya di pintu gerbang itu, teman-teman, ada lantai 2-nya, kayak di gambar itu. Dia dengan sedih meratap, ya, meratap keras bahkan sebenarnya. Dia naik ke atas, lalu di situ dia berseru itu. Ya. Nah, dari yang saya pelajari, teman-teman, ahli-ahli kita perjanjian lama, ya, banyak melihat ini sebenarnya menggambarkan apa yang Kristus lakukan, teman-teman. Kristus di kayu salib itu dia tergantung di antara bumi dan langit. Ya, waktu dia mati menanggung dosa manusia. Nah, Daud ini, para ahli itu melihat sedang berada di antara bumi dan langit, kan dia lagi di lantai kedua. Jadi mereka melihat narator menampilkan adegan ini dengan detail, ceritain Daud berseru seperti ini, itu di antara bumi dan langit.
Dan nanti mesti dikaitkan dengan Yesus tergantung di kayu salib antara bumi dan langit. Cuma bedanya apa? Daud gagal mati menggantikan Salomo yang sudah jelas berdosa melawan Daud, ya, yang pegang otoritas Allah, representasi Allah, berarti melawan Allah. Ya, Daud gagal mati menggantikan dia. Ya, tapi ada good news, nah itu bad news ya. Ada good news yaitu apa? Di perjanjian baru dinyatakan ada sang raja yang sejati itu dia sudah tergantung di antara bumi dan langit dan dia berhasil mati menggantikan Anda dan saya. Mati menggantikan seluruh umat manusia yang seharusnya dihukum mati karena dosa-dosanya. Ya, nah ini teman-teman. Saya waktu itu sangat menikmati dan melihat ini satu hal yang luar biasa ditampilkan. Jadi sebenarnya bukan menceritakan tentang Daud gagal, ya. Dan ini sebenarnya memberikan jawaban atau dasar yang kuat. Kalaupun misalnya mau ngangkat atau narik ke yang tadi, teman-teman. Jadi orang tua misalnya atau jadi pemimpin. Jangan sampai kayak Daud gagal meregenerasikan pemimpin berikutnya atau gagal mendidik anak-anak. Mesti begini, mesti begini, mesti begini. Nah kan kalau kita lihat Daud aja gagal. Dia orang yang ahli strategi, dia raja, punya segala sesuatu, lalu dia juga man after God's own heart, orang yang mengikuti apa yang ada di hati Allah, tapi dia gagal juga. Nah, bagaimana kita bisa berhasil? Nah, good news, perjanjian baru menyatakan kita bisa berhasil karena ada Kristus yang sudah tergantung di antara bumi dan langit, dia mati menggantikan kita, membaharui kita, menjadikan kita muridnya, memampukan kita. Dan kalaupun kita ada gagal-gagalnya, ada kekurangannya, dia juga akan terus bekerja lewat sarana-sarana lainnya yang dia sediakan untuk misalnya kita bisa mendidik anak kita bisa mempersiapkan melakukan regenerasi atau mempersiapkan generasi pemimpin berikutnya. Ya. Nah ini yang saya rindukan, nanti kita bisa sama-sama menikmati, yaitu dari kitab raja-raja, kita bukan cuma tahu tentang ini itu tentang seorang raja, ini itu tentang nabi, tapi kita bisa menangkap good news ini, bahwa Allah ya akan mendatangkan sang raja yang sempurna, dan buat kita umat perjanjian baru itu sudah dinyatakan sudah datang, Kristus sudah hadir, itu yang disampaikan di Matius itu. Harap kita bisa menikmati ini sehingga iman kita bisa dikuatkan, kita juga bisa terus menjalani hidup sebagai murid, dan kita bisa menyaksikan Kristus lebih kuat lagi dengan apa yang kita dapat dan nikmati di perjanjian lama dari kitab raja-raja ini. Tentunya ada hal-hal lain yang kita bisa pelajari, kayak yang tadi saya juga sebutkan soal gimana nanti mendidik anak, regenerasi, ya soal politik, menghadapi musuh-musuh dan lain-lain, itu juga kita bisa pelajari. Tapi dasar semua itu yang akan menguatkan, memampukan kita belajar dan melakukan yang benar adalah Kristus yang sudah hadir, sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita dan terus membaharui kita dan menyertai kita, memampukan kita hidup sebagai representasi Dia di tengah dunia ini. Nah, itu yang saya bagikan, ya. Saya harap bisa memberikan gambaran kepada teman-teman tentang kitab ini, ya. Nanti kita akan selalu melihat hal ini ketika kita dalami pasal demi pasal, ya. Dan nanti ini akan dibagikan, ya, kepada teman-teman, ya. Nanti akan dijelaskan sama tim PA soal pembagiannya. Ya, oke, saat ini mungkin ada yang mau bertanya untuk apa yang mungkin perlu saya jelaskan lebih jauh. Ya, silakan teman-teman bertanya sebelum nanti kita akan masuk kelompok, ya, sampai 7:30. Mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit kalau paling lama, ya, untuk tanya jawab ini, lalu akan masuk kelompok untuk sharing sedikit tentang motivasi teman-teman. Kenapa teman-teman mau ikut BSJ ini, belajar dari kitab raja-raja, lalu kita saling mendoakan di dalam kelompok. Ya, silakan, adakah yang mau bertanya?